Balik lagi di Midnight Live. Seperti biasa setiap segmen satu penonton berkurang. Dari 3 jadi 2 sekarang ya. Segmen berikutnya tinggal 1 nih. Kan segmen pertama 4, Iya. ada saya. Oke, kita sudah ada Fatma Ayu nih. Fatma, selamat malam, apa kabar? Lagi ada di mana Fatma? Apa kabar Otong dan juga Valen dan juga Resa. Nah, kali ini saya sudah berada di Gunslinger The Hopes Jakarta Selatan. Mumpung hari Rabu, saatnya ciwi-ciwi ini beraksi. Hari Rabu, janganlah kita kelabu ya, Resa dan juga Otong. Karena di hari Rabu ini kita harus tetap semangat. Seperti saat ini kita sedang mendengarkan musik-musik alunan indah dari Subito String Quartet, di mana mereka ini melantunkan berbagai musik klasik yang ada di sini. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana ciwi-ciwi ini bisa bermain musik klasik dan seperti kita dibawa seperti di abad 18 di Eropa. Dan ini dia Ladies Night Midnight Live. Resa dan juga Otong, jangan salfok ya. Dan ini cewek-cewek cantik nan berbakat yang tadi main musik klasik di salah satu kafe yang ada di Jakarta ini. Kita kenalan dulu nih satu-satu. Halo, dengan Kak siapa? Melody, Adela, Dinda, Nungki. Oke, kakak-kakak ini tergabung dalam Subito String Quartet, salah satu musik klasik atau pemain musik klasik ya yang ada di Jakarta ini. Kalau diceritakan nih gimana sih proses pembentukan pemain musik yang ada di kakak-kakak di sini nih? baik. Jadi Subito itu sendiri sebenarnya artinya dalam bahasa musik adalah suddenly, meaning artinya kita membuat grup ini secara tiba-tiba. Tapi pertemanan kita tuh nggak tiba-tiba, kita udah kenal tuh dari zaman sekolah. Terus suatu hari pas pandemi, karena banyak kegiatan musik yang tidak bisa dilakukan, jadi kita bilang kayak gimana kalau kita bikin tim aja. Jadi tiba-tiba bikin tim gitu. Awalnya berarti bestie ya? Bestie. Bestie emang suka musik semuanya berarti dari sekolah SMA berarti atau? Kita emang string player, kita emang kerja di bidang musik. Cuma waktu pandemi kan emang musik off banget ya untuk performance. Jadi kita pilih buat bikin grup aja deh, sekalian bisa latihan bareng kayak gitu. Keren banget nih. Kalau boleh tahu nih susunan dari membernya nih apa aja sih? Jadi ada 4 alat musik di dalam 3 alat musik di dalam string quartet kita. Ada 2 pemain biola, 1 pemain biola alto dan 1 pemain cello. Gitu. Aku sendiri main biola. Aku main cello. Aku main biola juga, biola 2. Aku biola alto atau viola. Kalau peran-perannya ini yang paling susah nih apa nih? Semuanya susah. Semuanya susah sih sebenarnya. Tapi kebanyakan tuh violin 1 tuh sebagai melodi utama. Nah, biola 2 sama biola alto tuh karakternya mengiringi. Ya, sedangkan cello itu biasanya dia tugasnya tuh malah menjaga tempo permainan gitu agar stabil gitu. Jadi semua punya perannya masing-masing. Ya. Masing-masing ya, keren banget. Nah, untuk musiknya sendiri ini harus klasik atau bisa yang lain? Pop, jazz atau dan lain sebagainya? Kita sebenarnya base-nya itu klasik ya. Kita respect banget sama musik klasik karena kita juga belajar semuanya dari musik klasik. Tapi untuk entertain kayak gini kita campur Kak. Ada pop juga, jazz juga kita mainin dari mulai nasional sampai internasional. Oke. Nah, kalau tadi kita dengarkan tuh apa tadi? Yang tadi kita mainin piece yang barusan itu klasik, namanya Eine Kleine Nachtmusik. Itu dari karya komposer Wolfgang Amadeus Mozart. Wah, kalau yang paling susah nih, yang paling susah dimainkan oleh kakak-kakak ini apa? Kayaknya semua lagu itu susah kalau kita nggak mendengarkan satu sama lain sih. Jadi sebenarnya daripada memainkannya itu lebih sulit itu mendengarkan satu sama lainnya. Gitu. Nah, cara untuk mengharmonisasikan ya antar keempat-empatnya nih gimana nih? Mungkin nggak nungkin? Dari masing-masing kita harus latihan juga sih. Tetap latihan porsinya kita, lalu mendengarkan karya itu,
lalu ya latihan secara bersama, koreksi satu sama lain, evaluasi, memberikan saran gitu. Jadi agar musiknya nanti bisa ya mendekati sempurna kali ya. Sama sering-sering nongkrong bareng. Nongkrong ya. Jadi lebih bonding gitu, chemistry-nya ada. Ya, itu Jadi jangan main aja, tapi kita juga harus mengetahui personality masing-masing. Jadi harus memahami gitu ya. Oke, nah kalau latihannya sendiri nih tiap hari atau gimana nih? Mungkin Kak Dinda? Kalau kami kebetulan karena hari ini setiap kali ketemu, jadi langsung kita ada persiapan partitur gitu. Jadi kita latih masing-masing di rumah, terus di hari H kita langsung coba gitu. Kalau untuk main sendiri regularly di Gunslinger The Hope Jakarta Selatan atau bisa ke kafe-kafe lainnya bahkan di pertunjukan yang lainnya? Kayaknya masing-masing itu main di tim lain juga di luar. Jadi nggak selalu berempat, kadang-kadang cuman Kanuki aja yang mungkin main sama gereja, Kak Adela main sama orkestra lain, seperti itu. Cuman memang kita di Gunslinger Hope-nya berkumpulnya sebagai Subito String Quartet. Dan ini 4 ya, karena kuartet. Jadi saya nggak bisa masuk nih, mumpung udah sama nih, kita hitam-hitam nih. Boleh sih jadi quintet. Quintet ya kalau 5 ya. Iya, jadi Masa jadi tukang foto aja deh nggak apa-apa ya. jangan sayang, kamu jadi vokalis kita aja. Yuk. Oh iya, kita harus latihan ya berarti ya. Oke. Ya. Ini malah ngajak nongkrong nih. Resa dan juga Otong perlu diketahui sebelumnya karena salah satu dari mereka ini atau keempat-empatnya ini sangat berprestasi, bahkan membawa harum nama Indonesia ya di kancah internasional. Bisa diceritakan nih prestasinya apa aja nih? Ya, jadi teman aku Endorse. Iya, endorse ya teman aku ini abis dari Go International sama tim musik Indonesia. Coba Kak, gimana pengalamannya? Jadi kebetulan aku tergabung dengan orkestra di luar Subito String Quartet. Baru aja bulan lalu kita berkesempatan untuk ikut sebuah festival di Vienna, Austria. Dan puji Tuhan banget kita pulang berhasil membawa medali emas untuk Indonesia. Wah, tepuk tangan. Ini salah satu cewek-cewek membanggakan ya, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tapi dari Subito sendiri juga pernah ikut lomba-lomba di luar gitu. Kalau kita lebih ke perform entertainment aja Kak, jadi kita nggak masuk dalam jalur prestasi. Gimana nih prestasi? Kita jalur entertainment aja. Ini sepertinya Kakak Otong dan juga Kakak Resa ini sepertinya penasaran karena prestasinya begitu luar biasa. Resa, Otong, gimana nih? Mumpung cewek-cewek nih, langsung ditanya aja, gas. Iya, saya juga mau tanya nih terkait dengan hak royalti yang lagi ramai saat ini gimana? Apakah mempengaruhi mereka dalam berkarya atau seperti apa nih, Fatma? Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menegangkan sepertinya. Royalti dan juga menyedihkan ya. Royalti ini gimana nih? Kalian juga terpengaruh dengan adanya royalti nggak? Dan tanggapan kalian seperti apa? Siapa yang mau jawab? Sebenarnya sih agak takut ya jawabnya. Cuma emang ini mencemaskan ya para musisi-musisi. Sebenarnya bukan musisinya sih, para penyelenggara. Karena biasanya kita kalau dari musisi kita tuh tugasnya emang cuma main bahan tersebut aja. Tapi kalau dari penyelenggara itu yang sangat mencemaskan ya, kayak yang kemarin ini yang terakhir kan kita ini musisi juga main di acara wedding gitu. Sedangkan katanya penyelenggara bakal dikenakan. Padahal kan wedding itu kan bukan acara berbayar ya, orang yang datang juga kan nggak bayar tiket gitu, mencemaskan. Tapi di kitanya sih sebenarnya untuk player music itu keberatan sih pastinya, karena pasti akan ngaruh juga nih ke cuan-cuan yang bakal kita dapat ya kan. Jadi pasti kayak pemotongan budget, fee kayak gitu-gitu sih. Nah, harapan dari musisi sendiri nih gimana nih terkait dengan royalti? Ini siapa yang mau jawab? Ini pulang aman kok insya Allah. Insya Allah. Ya harapannya yang terbaik buat semua pihak aja gitu, yang jelas poin-poinnya apa, pasal-pasal asik. Lanjut. Iya, yang jelas aja, jadi tidak merugikan, tapi ya yang terbaik aja gitu, termasuk buat musisi. Tapi kalau kita nih kan di sini ada main klasik gitu kan, public domain ya, jadi aman gitu. Oke. Jadi karena pengen main aman, akhirnya main klasik ya.
Ih, klasik banget kita Jadi, anaknya. kalau ada acara, Aman, loh, ambil gitu. aman. Jadi kalau ada acara, yang mau minta kita main klasik, kita siap cek kita gitu. siap aja. Klasik Kita nggak siap. kena kok, Nggak aman. kena. Domain. Udah ready, gas. Promosi. Kita gas. Terima kasih, semoga semakin lancar, semakin sukses dan bisa membanggakan diri sendiri, keluarga, bahkan Indonesia ya. Terima kasih. Resa, Otong. Iya, keren banget ya Tom. Kita berikan tepuk tangan. Wah, sampai ada yang bawa medali emas tadi. Wah, keren Luar itu, biasa. sangat membanggakan ya. Sangat membanggakan pastinya. Musik klasik kita banget kan, Mozart. Wah, Tahu ya? Nggak ngerti saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.